peranakan Tionghoa Indonesia tuh lebih suka menggunakan bahasa daerah. Ya, teman saya orang Tionghoa, tapi kalau bicara mamanya pakai bahasa Kromo Inggil. Yeah. Merdeka. Akhir-akhir ini saya sering mendengar istilah populer Cindo, Chinese atau Cina Indonesia. Dan saya ingin menggali lebih dalam tentang pemaknaan makna tersebut. Dan hadir bersama kita Bapak Budiman Tanah Jaya, Sekretaris Umum dari Aspertina. Selamat datang di podcast Nusantara. Halo, selamat pagi. Aspertina Asosiasi Peranakan Tionghoa Indonesia. Sejak kapan istilah Cindo itu? Kayaknya sejak era sosmed ini ya, terus banyak TikTok ya, begitu. 5 tahun terakhir kali ya? Iya, ya mungkin kan? nggak sampai lah, baru mungkin 2-3 tahun terakhir ini. Iya. Sebenarnya salah nggak sih Pak kalau kita ngomong Cindo? Sebenarnya nggak juga ya, karena kalau Cindo itu salah, berarti nama pecinan harus diganti dong. Ya. Nah, kan kita tahunya pecinan glodok, misalnya pecinan mana, berarti kan sebenarnya secara istilah tidak salah juga, cuma mungkin kurang tepat untuk peranakan Tionghoa. Kenapa? Karena betul. Konotasinya Cina itu adalah negara, begitu kan? Betul. Sedangkan kita ini adalah keturunan dari orang-orang yang zaman dulu mungkin datang ke Indonesia, begitu. Ya, karena kalau di luar negeri kayak di Amerika mereka sebutnya ABC kan, American Born Chinese. Ya, sebenarnya itu identik dengan Cindo. Betul. Tapi sebelum ada Cindo kita mengenal istilah peranakan Tionghoa tadi. Betul. Nah, di luar negeri nggak ada dong istilah peranakan dalam. Peranakan sangat umum dipakai di wilayah Asia Tenggara ya. Jadi kalau kita di Malaysia, Singapura, Thailand ya, bahkan peranakan ini ada organisasinya, ada federasinya. Begitu. Tapi tidak ada bahasa Inggrisnya peranakan dong? Itu istilah yang sulit ditemukan padanan dengan bahasa Inggris. Karena descendant kan nggak mungkin descendant. Betul. Peranakan, jadi itu sangat khas. Khas untuk wilayah Semenanjung Melayu di sini. Oke. Saya juga pernah bertanya, tapi saya lupa jawabannya apa, antara peranakan Cina dengan peranakan Tionghoa. Mana yang benar? Ya, jadi mungkin begini ya. Kalau peranakan Tionghoa kita bicara, ya, ada yang dari dulu sudah leluhurnya menetap, kemudian menikah dengan orang-orang yang lokal. Gitu. Mungkin zaman dulu kita sebut sebagai pribumi begitu ya. Karena zaman dulu mereka kebanyakan datang untuk berdagang. Istrinya ditinggal, lama pedagang di sini kesepian, akhirnya mencari istri di sini. Kemudian terjadilah perkawinan antar ras, begitu kan? Terjadilah satu peranakan yang membawa budaya masing-masing nih. Jadi kalau kita bicara budaya peranakan Tionghoa di Indonesia itu tidak sesederhana di Singapura atau Malaysia. Karena misalkan di Indonesia ya, kita bicara tentang peranakan Tionghoa di Jawa. Ada lagi tuh namanya Perancis. Peranakan Tionghoa atau peranakan Cina Serui di Papua. Nah, ada peranakan Tionghoa Makassar. Itu semua budayanya berbeda. Yang makanan yang berbeda, kue-kuenya berbeda. Nah, sehingga untuk mendefinisikan peranakan Tionghoa di Indonesia ini agak sulit. Karena kalau di Malaysia atau Singapura satu hanya dengan Melayu. Tapi kalau di Malaysia ada satu namanya Ceti Melaka, itu peranakan Tionghoa dengan India. Ya. Nah, jadi ini kesulitan untuk Indonesia ini, budaya peranakannya tidak seperti Malaysia atau Singapura. Karena budaya kita terlalu kaya Indonesia ini. Tapi kalau di Aspertina kami menganggapnya bukan hanya secara genetik, tetapi atau secara darah ya bukan, tetapi siapapun yang mencintai budaya peranakan itu juga kita sebut sebagai peranakan. Ya, karena budaya peranakan ini di Indonesia sudah tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ada namanya mie. Mau pilih apa? Mie, bihun, kue tiaw. Nah, itu semua sangat Tionghoa. Itu nggak hilang. Kita nggak bisa cari padanan kue tiaw gantinya apa? Susah juga ya. Ada sawi atau caisim, ada tongcai, ada pangsit. Ya, ini sangat Tionghoa. Tetapi makanan ini sudah diterima sebagai makanan Indonesia. Dia sangat Indonesia tapi tidak kehilangan ciri Tionghoanya. Nah, itu peranakan Tionghoa Indonesia. Nah, cerita sedikit tentang Aspertina. Kenapa kemudian didirikan? Apa yang menjadi kegelisahan waktu itu di tahun 2011 ya, ketika pertama kali didirikan? Ya, jadi kita lihat Indonesia itu punya sejarah peranakan Tionghoa yang panjang banget. Ya, kalau kita melihat catatan sejarah, ya orang-orang Tionghoa
yang datang Indonesia itu sudah semenjak zaman Sriwijaya abad ke-7. Ya, kemudian puncaknya di zaman dinasti Ming tahun 1400-an, tahun 1700-an, 1800-an pas masa penjajahan. Ya. Nah, tetapi kita hampir kehilangan budaya ini kenapa? Karena masa Orde Baru. Ya, akibat dari G30 SPKI terjadi represi sehingga budaya-budaya Tionghoa ini tidak boleh ditampilkan secara umum. Nah, kita melihat bahwa sebagian dari anak-anak muda ini akan kehilangan akar budayanya. Nah, ini satu concern dari Aspertina, dan budaya peranakan ini tidak bisa dilepaskan dari Indonesia. Nah, tapi kalau tidak ada yang menjaga akan punah. Kita lihat beberapa misalkan seperti potehi, sudah ya. Kemudian gambang kromong, ya, tari coke begitu. Nah, ini ada beberapa yang kita perlu perhatikan lebih sih. Ya. Siapa yang ada di dalam Aspertina? Tadi kalau kembali kepada siapa saja yang mencintai budaya peranakan, artinya bukan harus orang yang memiliki darah Tionghoa. Banyak. Jadi siapapun yang bisa bergabung di Aspertina, ya, itu mau orang muda, orang tua, mau dari suku Jawa, suku Batak, suku Tionghoa, peranakan itu bebas. Ya, kami tidak melihat itu selama dia mencintai budaya peranakan, mencintai batik seperti hari ini pakai batik Cirebonan nih, kan begitu ya. Kemudian juga orang-orang yang ingin terlibat dalam pelestarian budaya peranakan gitu. Nah, mengapa ini kemudian penting dari sudut pandang kesatuan bangsa sebagai identitas kita? Mengapa ini kemudian diperjuangkan? Ya, karena kita melihat bahwa akulturasi budaya Tionghoa ini sudah terjadi lama, ya. Kemudian juga kalau di Indonesia kan lebih memilih asimilasi. Ya, dan itu juga pada tahun 60-an 70-an sejarawan Ong Hok Ham itu juga menulis bahwa banyak orang-orang Tionghoa yang baru, orang Cina yang baru datang itu tahun 1800 juga kaget. Kenapa? Karena di Indonesia sudah banyak orang-orang keturunan Tionghoa yang sudah tidak bisa berbahasa Mandarin. Ya, karena mereka sudah terlalu lama menetap di sini. Ya. Nah, ini kita melihat bahwa Indonesia dengan Tionghoa ini sudah berdampingan sejak lama. Cuma karena isu-isu rasial yang masalah politik lah atau apa menjadi tidak stabil, sehingga ini menjadi satu concern supaya ini tidak menjadi rapuh tenunan kebangsaan ini gitu. Makanya kita melihat bahwa salah satu poin yang mudah diterima adalah dari budaya. Ya, budaya makanan, kuliner, budaya pakaian atau wastra, ya, budaya seni, musik, lukisan yang berbaur dengan Indonesia dan Tionghoa. Nah, itu yang kita mau kerjakan di Aspertina. Seberapa kuat relasi kalau Pak Budi banyak bergaul atau berkomunikasi dengan teman-teman seluruh Asia Tenggara ya? Seberapa kuat relasi atau attachment kalau bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya berarti seberapa kuat hubungan mereka dengan mainland sendiri, tanah kelahiran ya? Karena kalau kemarin kami mengundang juga salah seorang ahli dari BRIN yang mengatakan bahwa hampir 60% itu keturunan peranakan Tionghoa kita itu jauh punya relasi yang lebih dekat kepada Indonesia gitu. Bahkan 20% sangat setuju bahwa kita lebih cinta Indonesia mati gitu ya. Nah, kalau ngelihat dari negara-negara lain, apakah komposisi ini sama gitu? Buat saya secara statistik saya tidak bisa jawab ya. Tapi secara umum dari pengalaman kami di Federasi Babanyonya Internasional. Oh, namanya Babanyonya. Ya, Babanyonya. Karena biasa kan ada Cina, dulu orang bilang Cina Baba, Cina Totok. Begitu ya. Kalau Baba itu yang udah benar-benar kayak orang lokal begitulah. Kalau mungkin di sini kayak Ciben gitu orang sebutnya ya. Cina Benteng itu udah bahasanya campur, udah bahasa Sunda, bahasa Betawi begitu ya. Salah satu yang membedakan ya peranakan Tionghoa di Indonesia dengan di luar negeri adalah peranakan Tionghoa Indonesia itu lebih suka menggunakan bahasa daerah. Ya, yang di Bandung mungkin ngomongnya Sunda. Ya, di Jawa ngomongnya bahasa Jawa. Ya, teman saya orang Tionghoa, tapi kalau bicara mamanya pakai bahasa Kromo Inggil. Ya, karena udah sangat Jawa begitu ya. Dan ini tidak terlihat di negara lain. Itu sulit. Rata-rata mereka sih mempertahankan bahasa asli mereka, bahasa Mandarin atau Hokkien begitu. Tapi menarik di Indonesia ini kalau kita lihat ya, contoh lah di Jawa ya, kita terkenal dengan batik ya. Dan sebenarnya budaya peranakan Semenanjung ini berhutang pada peranakan Tionghoa Indonesia loh.
Kenapa? Coba lihat kalau Singapura, Malaysia, kebaya pakainya apa? Batik. Dan itu batik peranakan Indonesia yang berasal dulu dari Lasem, Pekalongan, begitu ya, Cirebon, ya. Nah itu mereka pakai batik, ya, dan babanya laki-laki itu semua juga pakai kemeja batik. Ya, dan artinya apa? Budaya Jawa ini berpengaruh juga pada orang-orang Tionghoa nih. Pada kawasan, ya. Dan kita lihat sekarang banyak dalang wayang kulit itu dari Tionghoa sekarang. Benar tahu nggak? Nah itu mesti cari Google ya. Itu siapa ada aja? Ya, ada namanya Ki Mangun Yuwono Go Kim Yang. Nah, ya kan. Kemudian juga ada Ki Widayat Jiang. Nah, itu mereka adalah dalang-dalang wayang kulit yang pakemnya pakem Jawa begitu. Tapi juga ada di Jogja ini menarik namanya Wacinwa, wayang Cina Jawa. Nah, itu diciptakan oleh Gan Tuan Sing. Ya, pakainya wayang kulit, tapi ceritanya si Jin Kui. Ya, nah ini menarik sekali kalau di Indonesia itu. Kalau di luar mungkin agak sulit ya kita temukan. Dan ini jadi modal buat bikin film, bikin sinetron, bikin komik, bikin novel ya. Karena pasti banyak sekali cerita-cerita kemanusiaan yang ada di dalam sana dan ya kita melihat sekarang akhir-akhir ini kita nggak kekurangan ide cerita untuk buat film ya. Nah tapi kalau bicara kemampuan organisasi, seberapa sulit tantangan kemudian untuk menggali atau menemukan kembali budaya-budaya yang hilang itu, kan itu pasti butuh biaya, butuh waktu, butuh orang gitu. Nah bagaimana kemudian sebelum tahun 2011 proses penemuan narasi-narasi kebudayaan yang hilang ini dilakukan, dan kemudian apa yang hari ini setelah katakanlah hampir 13 tahun ya berarti ya teman-teman di Aspertina kemudian melakukan terobosan itu. Ya, jadi awalnya kan dari beberapa dewan pendiri dan pembina. Mereka kan kebanyakan adalah orang-orang yang sudah senior, ya, dan juga tokoh-tokoh Tionghoa. Nah, mereka melihat ada satu kegelisahan tentang masalah budaya Tionghoa ini, kan mereka juga membuat jejaring. Ya. Akhirnya dari jejaring ini ditemukan beberapa kesamaan visi, yaitu akan bergerak di bidang kebudayaan saja. Ya, karena kalau kita bicara tentang Tionghoa itu luas banget. Ya. Kita sekarang ini yang paling banyak adalah bicara tentang politik dan ekonomi. Nah ini yang akan dijaga Aspertina, bahwa Aspertina tidak akan terjebak pada supremasi Tiongkok. Nah sekarang ini kan kalau kita lihat ya di sosmed itu banyaknya bicara tentang supremasi Tiongkok. Tiongkok yang canggih lah, Tiongkok yang begini, Tiongkok begini. Aspertina akan lebih berfokus pada budaya akulturasi Tionghoa Indonesia sendiri. Misalnya kita seperti tadi ya, dalang wayang kulit yang Tionghoa aja kita nggak tahu. Ya, tahu nggak bahwa karawitan Sunda itu dipengaruhi banget oleh seorang peranakan Tionghoa namanya Tan Deseng almarhum. Ya, itu dia menciptakan ketuk tilu. Nah, kita banyak yang nggak tahu juga gitu lah. Padahal budaya peranakan Tionghoa dengan Indonesia ini kaya banget dan kita nggak pernah gali gitu loh. Satu hal yang memang sangat identik dengan keseharian tentu saja kuliner. Dan ya kecap tentu saja ini satu yang bisa disebut mungkin udah mahakarya kali ya. Karena memang hanya satu-satunya dari Indonesia. Ada kecap manis maksudnya. Ya, kecap manis ya. Ada pemahaman lebih dalam atau insight yang kita belum tahu tentang kecap manis? Kalau kecap ini kebetulan keluarga saya di Cirebon itu membuat kecap udah 3 generasi. Wow. Ya, jadi kecapnya masih dibuat secara tradisional itu dari zaman kakek saya. Nah, menariknya adalah penggunaan gula aren dan gula kelapa di dalam kecap yang ada di Indonesia. Ya, karena kalau kita lihat di Tiongkok sana, penggunaan kecap itu biasanya kecap asin dari kedelai, tapi dengan kearifan lokal dimasukkanlah kecap manis yang kita suka sampai sekarang. Bahkan pasti kita pergi kemanapun di meja ada kecap. Dan beda, setiap kota beda-beda kecapnya. Betul, ya betul. Dengan merek yang berbeda-beda pula. Dan menariknya kebanyakan pembuat kecap ini adalah orang-orang Tionghoa peranakan. Coba boleh diteliti ya nanti. Kalau pergi ke satu daerah, kemana, ke Lasem atau ke Cirebon, ya kemudian ke Surabaya itu, kebanyakan adalah peranakan Tionghoa yang membuat. Artinya kalau kita mau bicara sedikit tentang antropologi, sebenarnya pemahaman peranakan terhadap kultur budaya itu sangat kuat sekali ya, karena kemudian katakanlah kita ambil lontong cap gomeh gitu. Ini kan juga bicara bagaimana memahami apa yang ada di sekitar, lalu diolah menjadi sebuah
narasi kuliner yang berbeda begitu. Betul. Nah, kelihatannya kalau di Indonesia lontong cap gome ini kan yang mungkin yang tidak ada di Tiongkok itu penggunaan santan. Ya, Ya, betul, nah betul. kalau lontong cap gome itu pasti kita bicara tentang santan, begitu kan, ditambah bubuk kedelai, begitu kan. Kalau yang khas Lasem, gitu ya. Nah, ini menarik kenapa lontong itu kan bulat, begitu ya. Nah, sehingga melambangkan ya cap gome itu kan bulan purnama, begitu kan. Ini melambangkan bulat, begitu. Kan kemudian juga kue keranjang kan. Ya, kue keranjang. Kue keranjang juga di Indonesia menarik, kenapa? Karena menggunakan gula aren dan gula merah kan begitu. Itu ya. nggak ada di Di sana menggunakan gula putih. Ya, ini menarik juga. Ronde sama kan? Kita bicara ronde. Di sini juga pakai gula merah. Ya, di sana gula putih aja dan kadang-kadang itu telur rebus begitu. Ya. Nah, Tapi pasti kali ya ada satu DNA yang sama ketika para pendiri pertama datang ke berbagai negara. Mereka punya kemampuan, bisa dikatakan ya, orang-orang Cina ini punya kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Ini bukan yang terjadi di Indonesia. Mungkin kalau di Indonesia karena kebetulan kita kaya, jadi semua yang kaya itu diserap semua, jadinya berbeda-beda. Tapi kalau saya membayangkan keturunan pertama mainland, lalu ke Amerika, ke Taiwan, ke India gitu kan, mereka juga mungkin akan beradaptasi dengan budaya-budaya lokal mereka. betul. Pasti beradaptasi karena bagaimanapun kehidupan kita kan adalah sosial ya, tidak bisa dilepaskan dari orang lain. Ya, pasti berpengaruh terhadap di mana kita tinggal. Ya, karena itu bagian dari identitas kan. Ya, identitas itu selalu berkaitan dengan tempat di mana kita tinggal. Ya. Dan di mana kita tinggal itu pasti memiliki budaya tertentu. Yang mau nggak mau kita harus compromise, harus ikut. Ya. Nah, contoh. Ini kebalikan. Kita bicara tentang budaya Tionghoa mempengaruhi budaya Indonesia. Ya. Tapi ada juga budaya Indonesia mempengaruhi budaya Tionghoa di Tiongkok sana. Contoh kalau kita pergi ke kota Xiamen, ya itu ada satu makanan namanya sacamian. Itu mie, sate mie, karena pakai bumbu kacang. Jadi katanya itu adalah kelangenannya. Kelangenan tahu ya, kerinduan orang-orang Tionghoa yang pernah tinggal di Indonesia, balik ke sana, kangen yang namanya sate. Gitu, mereka menciptakan nuansa kacang begitu ya di dalam mie. Ya, nanti kalau pergi kota Xiamen boleh pergi. Nah, yang tidak boleh lupa adalah sastra. Karena ini kalau kembali ke abad ke-6 ya berarti ya. Nah, abad ke-7, abad ke-6 pasti ada literasi sastranya. Cerita sedikit tentang sastra yang berhubungan dengan budaya Tionghoa Indonesia. Ya, ini menarik tentang sastra atau budaya tulisan ya. Karena kalau kita lihat sejarah Indonesia, kebanyakan itu dikutip dari catatan traveler dari Tiongkok. Kita kenal ada Fasien, ada I Ching begitu ya. Nah, kalau bicara tentang sastranya itu sendiri, bahasa Indonesia ini kenapa berbeda dengan bahasa Melayu yang lainnya? Karena ternyata dipengaruhi oleh sastra peranakan Tionghoa, sastra Melayu Tionghoa di abad ke-19 begitu kan. Nah, jadi menariknya Profesor Claudine Salmon itu pernah meneliti dan menuliskan satu buku. Dia bilang bahwa novel pertama itu bukan Azab dan Sengsara, ya, tapi sudah ada banyak novel-novel dari terjemahan dari peranakan Tionghoa sebelumnya. Ya, nah kemudian kita bicara bahwa bahasa Indonesia betapa dipengaruhi oleh bahasa Melayu pasar yang digunakan oleh orang-orang Tionghoa untuk berkomunikasi pada masa itu. Ya, dan kalau kita lihat awal-awal dulu yang cerita paling banyak terjemahkan adalah cerita silat. Nah, menarik kan sampai sekarang masih suka baca Koping Ho begitu kan cerita-cerita silat ya. Nah, ini menarik kalau sastra. Nah, kemudian kita lihat juga percetakan di Indonesia awal-awal juga kebanyakan orang Tionghoa. Bahkan kalau kita bicara ya zaman dulu ada novel yang terkenal Menjadi Cambuk Berduri. Nah, Kwe Tiam Ching kan. Nah, kemudian juga ada book handle Tan Kun Sui itu menerbitkan banyak sekali buku ya. Kemudian kita lihat surat-surat kabar pertama di Indonesia itu juga oleh orang-orang Tionghoa, Sinpo, Titpo ya. Nah, terus majalah yang terkenal Star Weekly. Nah, jadi budaya literasi di orang-orang Tionghoa ini sangat penting karena kalau kita lihat ya dimanapun ada peranakan Tionghoa atau overseas Chinese kita sebut itu ada 3 pilar yang pasti mereka punya. Pertama adalah organisasi, kedua adalah edukasi sekolah, ketiga adalah penerbitan. Ini pasti ada semuanya. Literasi lah ya berarti. Iya, literasi. Nah, kenapa? Karena education itu pendidikan sangat penting buat orang-orang Tionghoa. Ya, makanya di dalam kebudayaan Tionghoa ya itu ada namanya kaum literati.
Mereka harus bisa menulis, melukis, baca puisi, itu baca filsafat. Gitu. Ya, ini karena sesuatu yang sangat penting education. Organisasi, pendidikan, dan literasi, penerbitan. Pasti ada. Pasti ada. Wihara, kelenteng, itu apa bedanya? Ya, jadi kelenteng itu sebenarnya lebih sering disebut sebagai TITD, tempat ibadah Tridharma. Ya, di mana ada Buddhisme, Taoisme, dan Konfusianisme, Konghucu. Ya, nah ini lebih sinkretis, lebih campur. Ya, kalau wihara itu biasa seperti orang-orang Buddhis, ya, di mana tempat ibadahnya cuma ada Buddha Gautama begitu ya, mereka baca parita. Ya. Kelenteng itu asli Indonesia atau di luar Jadi juga? katanya istilah kelenteng itu dari panggilan orang-orang dulu kan, oh ini Kuan Im Teng. Ya, jadi tempat ibadah untuk memuja Kuan Im. Cuma orang sini susah jadi kelenteng. Begitu. Ya. Itu juga salah satu contoh akulturasi budaya. Iya, kita banyak dipengaruhi bahasa Hokkien, loteng, ya, beca, Genteng ya. ya genteng. Nah, Gitu. Aspertina ada di Jakarta. Di Jakarta. Kantor pusat di Jakarta. Nah, bagaimana dengan komunitas Tionghoa lain ya, katakanlah tadi ya di Cirebon lah, di Pekalongan lah, di bahkan kota-kota di luar Jawa. Bagaimana mereka melakukan preservasi budaya tersebut? Apakah kemudian Aspertina punya semacam roadmap atau semacam cara untuk juga mereka memiliki model gitu ya? Jadi kalau Aspertina kan lebih ke asosiasi ya. Ya. Ya, jadi kita juga sifatnya tidak ada dewan daerah, begitu tidak ada. Ya, jadi asosiasi itu seperti sebuah payung. Jadi kayak di acara Babanyunya International Convention, ya kita namanya pakai perwakilan Indonesia tuh ada Aspertina, ada satu lagi Pertiwi, Persaudaraan Tionghoa di seluruh wilayah Indonesia begitu ya. Nah, jadi sebuah payung begitu. Dan karena ini sangat inklusif ya, siapapun boleh bergabung selama mencintai budaya Peranakan, entah itu orang Batak, orang Manado, orang Jawa, orang Sunda, siapapun bebas, yang penting mencintai budaya Peranakan dan ingin membantu melestarikan budaya Peranakan. Intinya adalah kita bicara tentang Indonesianya. Ya, bahwa Tionghoa ini adalah bagian dari Indonesia yang besar ini. Contohnya kemarin dari teman-teman dari IPTI, Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia, dan Pecinan Glodok, ya Pok Darwis, ya itu bicara gimana kalau kita bikin Jakarta Mooncake Festival katanya. Ya, nah ini kan bagian dari budaya Peranakan juga, dan Indonesia ini punya mooncake ini ada yang beda loh. Itu yang putih itu. Yang bulat putih. Iya. Tapi tetap ada capnya di tengah ya? Iya betul, ya. Itu memang khas banget sih Peranakan Indonesia. Terima kasih banyak sudah berbagi dengan kami semua dan mudah-mudahan ini menambah rasa cinta kita pada Indonesia. Baik, demikian bincang-bincang kita bersama dengan Pak Budiman Tanahjaya, dan kita berharap dengan wawasan ini kita semakin mengenal dan semakin mencintai bahwa kita semua datang dari latar belakang yang berbeda-beda, namun kita mencintai satu hal yang sama, yaitu mencintai Indonesia. Terus bergerak dan terus menyaksikan tayangan-tayangan kami. Anda bisa menyaksikannya di YouTube channel kami dengan nama Podcast Nusantara, dan Anda bisa juga mengunduh dan menyaksikan tayangan-tayangan inspiratif kami lainnya di DAI Plus. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.